Untuk calon taruna, kalau mau mengikuti konsul ini, hanya untuk kelas 2 SMA ke bawah. Untuk kelas 3 SMA tidak diperbolehkan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang psikologi. Satu pertanyaan, apakah psikologi itu bisa dipelajari? Jawabannya adalah bisa, selama Anda mendapatkan guru atau pembimbing yang dapat mengajarkan secara benar bagaimana menjawab psikologi. Namun apabila Anda mendapatkan guru yang salah, bimbingan yang salah, maka hasil psikologi Anda akan salah juga. Makanya orang cenderung mengatakan bahwa psikologi itu sebaiknya apa adanya, tidak usah dipelajari. Semua itu pilihan Anda. Saya menyarankan Anda untuk mengetahui bagaimana potensi psikologi Anda. Caranya adalah dengan mengikuti tes psikologi sebelum Anda melaksanakan seleksi untuk masuk prajurit. Untuk Anda yang berdomisili di Jakarta dan sekitarnya, Anda dapat mengikuti tes awal psikologi yang ada di Halim Perdana Kusuma. Ini memang di bawah Angkatan Udara. Lebih spesifik untuk calon-calon prajurit yang akan masuk ke Angkatan Udara. Namun tidak ada salahnya untuk angkatan yang lain untuk mencoba. Ada beberapa persyaratan yang ditetapkan oleh panitia. Yang pertama adalah tes psikologi ini berlaku selama 6 bulan. Anda sudah bisa mengikuti pemeriksaan psikologi ini, sehingga bisa diketahui karakteristik psikologi Anda itu memenuhi syarat untuk menjadi seorang tamtama atau bintara atau perwira. Dinas Psikologi Angkatan Udara ini melayani konsul psikologi untuk umum, dengan tujuan tidak hanya untuk calon-calon taruna atau calon-calon TNI, tapi juga bisa untuk tes minat dan bakat. Buka setiap hari Senin sampai dengan Kamis, dan diharapkan pagi sudah merapat kalau mau melaksanakan konsul. Untuk calon taruna, kalau mau mengikuti konsul ini, hanya untuk kelas 2 SMA ke bawah. Untuk kelas 3 SMA tidak diperbolehkan. Saya akan sertakan kontak personnya supaya Anda dapat berkomunikasi. Apakah ada biayanya? Jawabannya ada. Bagaimana? Tidak terlalu mahal kan? Itu masih bisa terjangkau lah. Setelah melaksanakan konsul, kita akan diberikan laporannya. Di sini bisa kita lihat salah satu contoh dari orang yang melaksanakan konsul. Mulai dari kecerdasan, sikap kerja, dan kepribadian. Kemudian di bawah kita akan lihat ada catatan kekuatan dan kelemahannya. Kita lihat kelemahannya. Belum mengerahkan potensi pikir secara optimal. Daya analisanya masih terbatas. Nah, di konsul psikologi ini ketahuan kalau yang bersangkutan ini tidak terlalu pintar. Kalau satu kelas ada 40 orang, ini ranking 30 sampai 40. Kemudian poin kedua, mudah merasa cemas bila bekerja dengan target. Ia cenderung kurang teliti. Nah, ini kalau dihadapkan dengan pekerjaan sebagai seorang militer, dia tidak bisa bekerja di bawah tekanan, tidak bisa stres, tidak bisa mendengar suara tembakan. Kalau menghadapi musuh, dia mungkin akan lari terbirit-birit. Di poin ketiga, yang bersangkutan orangnya suka menyendiri, tidak senang bergaul dengan orang lain. Karena ini sifatnya konsul, maka diberikan pemecahannya, diberikan saran untuk mengatasi kekurangan-kekurangannya dia. Bisa kita lihat di saran, potensi secara umum cukup mendukung untuk bisa bersaing dalam proses seleksi masuk bintara. Nah, di sini disebutkan cukup mendukung. Artinya nilainya itu pas-pasan untuk psikologi. Kalau menurut saya, kalau yang bersangkutan ini tetap ngotot untuk mengikuti seleksi bintara, dia pasti jatuh di nilai psikologinya. Dia belum siap. Nah, sekarang kita sudah tahu kan apa gunanya konsul psikologi. Kita bisa tahu kelemahan kita dan kita bisa menyiapkan diri untuk lebih baik lagi.